Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang konsep penguasaan dan hak kepemilikan tanah. Sebelumnya perkenalkan, saya Aurelia Ramadhani dengan NPM akhir 014. Perkenalkan, nama saya Aulia Fitri Rahmania Amin dengan MPN akhir 048. Saya Rafelina Destia Suroso dengan NPM akhir 114. Saya Raina Fasya Yemi Marukmasara, NPM akhir 123. Saya Akhtar Zafarani, MPN akhir 314. Saya Kinanti Maulidin Syarida dengan MPM akhir 049. Saya Duartika Rahmawati dengan NPM akhir 050. Dengan NPM akhir 051. Saya Georgius Andri Dapot, Perolehan Simanjuntak dengan MPM akhir 240. Saya Jeremy Christopher Parulian Batubara dengan NPM akhir 229. Untuk definisi konsep penguasaan dalam UPA atau peraturan perundang-undangan lain, artinya penguasaan atau menguasai dapat memiliki arti fisik atau yuridis dengan aspek perdata dan publik. Penguasaan yuridis dilandasi oleh hak hukum yang memberi kewenangan untuk menguasai tanah secara fisik termasuk sistem sewa. Oke, baik. Lalu untuk yang selanjutnya ada hak penguasaan, yaitu peraturan terkait hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah ada sebagai lembaga hukum. Hak penguasaan tanah merupakan suatu lembaga hukum jika belum dihubungkan dengan tanah dan orang atau badan hukum tertentu sebagai pemegang haknya. Dalam hukum tanah terdapat macam-macam hak penguasaan atas tanah, yaitu yang pertama ada hak bangsa Indonesia yang disebut dalam pasal 1 Undang-Undang Pokok Agraria sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dan beraspek perdata dan publik. Lalu yang kedua ada hak menguasai dari negara yang disebut dalam pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria semata-mata beraspek publik. Serta yang ketiga ada hak ulayat masyarakat hukum adat yang disebut dalam pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria yang beraspek perdata dan publik juga. Serta yang terakhir ada hak perseorangan atau individual, semuanya beraspek perdata terdiri atas hak-hak atas tanah sebagai hak-hak individual yang semuanya secara langsung ataupun tidak langsung bersumber pada hak bangsa. Disebut dalam pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria dan pasal 53 Undang-Undang Pokok Agraria yang meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, serta hak-hak lain yang bersifat sementara. Serta adapun hak atas tanah individual bersumber pada hak bangsa Indonesia sesuai dengan hukum tanah nasional. Cara hak kepemilikan tanah adalah hak seseorang atau yang diakui kekuasaan kepada negara untuk menguasai tanah yang berada di wilayah teritorialnya yang kemudian dijelaskan sebagai berikut. Bumi, air, dan kekayaan alam yang berada di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Berdasarkan isi pasal 33 ayat 3 tersebut, secara eksplisit menjelaskan bahwa hak milik atas tanah ada pada seluruh rakyat Indonesia dan negara hanya diberikan suatu kewenangan untuk menguasai, yang menurut KBBI, arti dari menguasai berarti kedudukan berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, yang dimana sesuatu yang dimaksud ialah tanah, sedangkan kepemilikan ada pada seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, menurut ketentuan pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, ayat 1, yaitu hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. Ayat 2, hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Menurut ahli Ahmad Komza, mengemukakan berdasarkan pasal 20 UU PA bahwa sifat-sifat hak milik sebagai berikut. Yang pertama, turun-temurun artinya hak milik atas tanah dimaksud dapat beralih karena hukum dari seseorang pemilik tanah yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Yang kedua, terkuat artinya hak milik atas tanah tersebut
yang paling kuat di antara hak-hak yang lain atas tanah. Yang terakhir, terpenuh, artinya hak milik atas tanah tersebut dapat digunakan untuk usaha pertanian dan juga untuk mendirikan bangunan. Dalam menggunakan hak milik atas tanah, harus memperhatikan fungsi sosial atas tanah, yaitu dalam menggunakan tanah tidak boleh menimbulkan kerugian bagi orang lain. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat haknya. Adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum, dan tanah harus dipelihara dengan baik agar bertambah kesuburan dan mencegah kerusakannya. Next. Oke, penguasaan tanah oleh masyarakat adat dan jenis hak penguasaan tanah. Pengakuan hak ulayat pasal 3 UU PA, hak kolektif komunitas adat atas tanah sesuai hukum adat setempat. Syarat pelaksanaan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan juga tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Kewenangan negara pasal 2 UU PA, negara menguasai tanah di Indonesia namun harus menghormati hak masyarakat adat selama tidak bertentangan dengan kepentingan hukum. Syarat pengakuan hak ulayat masih nyata dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, tidak bertentangan dengan kebutuhan pembangunan dan hukum nasional. Next. Jenis-jenis hak penguasaan tanah. Hak milik, hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh, hak guna usaha, yaitu hak mengelola tanah negara untuk agraris, hak guna bangunan atau HGB, mendapat izin mendirikan bangunan di atas tanah pihak lain, hak pakai, menggunakan atau memanfaatkan tanah negara atau orang lain dalam batas waktu tertentu, hak sewa, menggunakan tanah dengan membayar sewa, hak membuka tanah dan memungut hasil hutan, hak khusus WNI untuk membuka lahan dan mengambil hasil hutan, dan juga hak lainnya, seperti hak gadai, usaha bagi hasil, menumpang, dan sewa tanah pertanian yang bersifat sementara. Next. Selanjutnya, peraturan terkait penguasaan tanah oleh masyarakat adat. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 mengakui hutan adat sebagai bagian tanah adat, bukan hutan negara jika diakui resmi. Putusan MK Nomor 35 garing PUU 10/2012 menegaskan bahwa hutan adat adalah milik masyarakat adat. Peraturan Menteri ATR atau BPN Nomor 18 Tahun 2019 memberikan pedoman teknis pengakuan tanah ulayat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengakui desa adat dan tanah tradisionalnya. Next. Selanjutnya adalah bukti kepemilikan tanah. Yang pertama adalah SHM atau sertifikat hak milik. Sertifikat hak milik diperoleh dengan mendaftarkan tanah di kantor pertanahan. Fungsinya adalah sebagai alat bukti kuat kepemilikan tanah dan memberikan kepastian serta perlindungan hukum. Yang kedua adalah GIRIK. Sebelum berlakunya UU PA tahun 1960 digunakan sebagai bukti kepemilikan tanah dan surat ketetapan pajak hasil bumi. Setelah UU PA hanya dianggap sebagai bukti pembayaran pajak dan petunjuk tanah adat. Nah, kemudian ada letter C. Letter C adalah dokumen di kantor desa atau kelurahan yang berisi data properti dan identitas tanah. Fungsinya adalah untuk pencatatan pajak dan bukti administratif zaman kolonial. Selanjutnya adalah petok D. Petok D pada tahun 1960 berlaku setara dengan sertifikat, namun setelah perkembangan zaman dan pembaruan terkait regulasi pertanahan, surat petok D memiliki status tanda bukti telah menyelesaikan pembayaran pajak tanah, dan hal ini memiliki kekuatan yang lemah daripada sertifikat tanah. Selanjutnya, surat hijau adalah dokumen sementara yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN sebagai bukti kepemilikan tanah. Keenam, pipil tanah SHM, yaitu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh BPN sebagai bukti kepemilikan tanah milik atas tanah. Dan yang terakhir adalah rincik atau sertifikat hak pakai, yaitu dokumen yang dikeluarkan oleh BPN sebagai bukti hak pakai atas tanah. Berlaku untuk jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang. Next. Selanjutnya, tujuan dan sistem pendaftaran tanah. Tujuan pendaftaran tanah itu pendaftaran berupa pengumpulan data tertentu yang kemudian pengolahan, penyimpanan, serta penyajiannya dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.
untuk jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, termasuk juga penerbitan sertifikat tanah sebagai tanda bukti dan pemeliharaannya. Nomor 2, sistem pendaftaran tanah dalam PP nomor 10 tahun 1961 menganut sistem negatif, dan PP nomor 24 tahun 1997 mengembangkan asas negatif dengan unsur positif, menghasilkan surat bukti hak sebagai alat pembuktian kuat. Ketiga, asas dalam pendaftaran tanah, asas publisitas, pengumuman subjek pemegang hak agar masyarakat mengetahui subjek dan objek tanah dilaksanakan melalui pendaftaran tanah, asas spesialitas, menetapkan letak, batas, dan luas tanah dilaksanakan melalui kegiatan kadaster. Oke, terima kasih presentasi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua ya.